Puji Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya, saudara. Ada satu rahasia kehidupan yang harus kita pahami hari ini, yaitu keberanian kita menghadapi hari esok yang tidak menentu. Keberanian untuk menghadapi hari esok yang tidak menentu. Ini sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sangat menentukan, saudara. Tanpa penyerahan diri yang benar, keberanian kita mudah rapuh. Kata-kata "aku percaya kepadamu Tuhan" bisa terasa kuat ketika segalanya berjalan dengan baik. Ketika ekonomi kita baik-baik, rumah tangga kita baik-baik, orang di sekitar kita memberi dukungan yang terbaik. Tidak ada sakit penyakit. Itu, saudara, bisa berubah, saudara. Atau dengan mudah kita mengatakan, "aku percaya kepadamu." Tetapi terbukti nanti ketika seseorang berada di dalam bahaya ancaman. Karena perasaan ini, saudara, sering situasional. Saat aman kita merasa berani, ya. Namun saat badai menerpa, ketakutan bisa menguasai dan akhirnya terjadi kebimbangan. Ini sama dengan mata uang yang sering terjadi naik turun. Ada fluktuasinya, saudara. Seperti mata uang. Itu sebabnya kita perlu bertanya, sudah sejauh mana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita harus bertanya. Sama seperti Petrus ketika berjumpa dengan Tuhan di sebuah danau, di tengah kegelapan. Ketika perahu mereka sedang menghadapi sebuah badai dan ancaman. Sebuah masalah yang berat, penuh dengan ketakutan. Itu sekitar jam 3 pagi. Dan mereka dikunjungi oleh Tuhan, didatangi oleh Yesus, sedang berjalan di atas air. Mereka melihat Yesus dan berteriak, "itu hantu." Tapi Yesus berkata, "bukan, ini aku." Dan Yesus sedang mencoba mendekati mereka. Petrus berkata, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air." Yesus berkata, "ayo jalan, ayo berjalan." Petrus, ya saudara, dengan memberanikan diri, menaruh percaya, dan dia turun dari perahu di tengah gelombang badai itu dan berjalan di atas air. Tapi ketika angin mulai bertiup, saudara, imannya mulai gugur dan mulai meragukan. Ketika dia mulai merasakan ada tiupan angin, akhirnya muncul ketakutan dan tenggelamlah Petrus. Dan Tuhan Yesus datang mengulurkan tangan. Kita seringkali ada di situasional seperti itu. Kalau di gereja, "aku percaya Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya, tidak ada yang lain. Engkaulah penolongku. Sekalipun aku ada dalam lembah kekelaman, aku percaya Engkau." Tapi coba ketika menghadapi ancaman seperti itu, apalagi yang menyangkut nyawa.
Kita dengan mudah mengucapkan aku percaya. Makanya saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, sangat menentukan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Apakah penyerahan diri kita sudah benar kepada Tuhan atau belum? Tentu kita harus belajar. Kalau khususnya kepada umat perjanjian lama, kita harus belajar kepada Abraham. Dia benar-benar mempertaruhkan keyakinan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Makanya saudara, sangat penting ini. Motivasi kita percaya kepada Tuhan apa? Apa saudara? Kalau motivasi percaya kita kepada Tuhan hanya supaya terlindungi dari masalah-masalah yang akan terjadi, seperti masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah dengan relasi dan lain sebagainya, saudara akan goyang iman. Tapi kalau kepercayaan saudara kepada Tuhan dan penyerahan diri total kepada Tuhan karena menyangkut kekekalan, saudara tidak akan goyah. Imanmu pasti kokoh di situ. Kalau penyerahan dirimu kepada Tuhan hanya untuk menyangkut langit baru dan bumi baru, saudara akan kuat menghadapi badai apapun dalam hidup engkau, kamu mampu melewatinya. Sekalipun nyawamu akan menjadi taruhan. Lihat bagaimana Abraham yang tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 8-10 itu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi Abraham benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah. Bukan untuk mencari jaminan duniawi, saudara. Justru dia meninggalkan kenyamanan hidup. Mencari satu kota yang ditunjukkan oleh Allah, Elohim Yahweh. Yaitu Yerusalem baru. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tapi dibangun oleh tangan Allah sendiri. Makanya terjadi bencana kelaparan, Abraham tidak balik Ur Kasdim loh. Ketika ketika Elohim Yahweh Bapa meminta, persembahkan Ishak kepadaku, dia berikan itu nyawanya Abraham loh. Kebahagiaan Abraham itu bisa kepada Ishak, satu-satunya pewaris. Tapi dia berikan. Karena arah hidupnya jelas. Tujuannya jelas, saudara. Nah, kalau tujuan orang percaya kepada dunia ini, wah, nanti akan jatuh. Dia tidak akan mampu berjalan di tengah badai, di tengah cibiran manusia, di tengah kefasikan orang, di tengah-tengah orang yang menjatuhkan. Imannya akan pudar, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayo kita benar-benar memperkarakan apakah penyerahan diriku sudah benar kepada Tuhan atau belum. Kita merefleksikan diri setiap hari. Bertanya kepada Tuhan, apakah keyakinan ini, percayaku itu benar kepada Tuhan atau belum, saudara. Saya pun juga sering mencurigai diri saya sendiri. Kalau ketika orang melukai saya, orang misalnya menjahati saya, misalnya mau menjatuhkan saya. Kalau fokus saya ke situ, salah penyerahan diriku. Tapi kalau penyerahan diriku benar kepada Tuhan yang menyangkut kekekalan, itu saya tidak persoalkan. Istilah orang dunia, filosofi orang dunia, anjing menggonggong kafilah berlalu. Anjing menggonggong kita jalan terus, saudara. Karena arah hidup kita jelas. Maka founder
founder Suara Kebenaran itu. Ya, yang founder gereja Suara Kebenaran maksud saya ya. Karena suara kebenaran itu bisa dimiliki semua orang. Karena suara kebenaran itu adalah Tuhan atau firman. Sudah meletakkan dasar. Ya, selain Tuhan sendiri, selain Rasul Paulus, selain Abraham, ya saudara, Bapak Eras. Itu menjadi tujuan kita. Nah, kalau gagal memiliki tujuan itu, nanti saudara ribut hanya masalah itu. Hanya itu saudara yang kau ributkan. Organisasinya, jumlah jemaatnya, persembahannya, kolektenya, kedudukannya, jabatannya, kehormatan. Wah, hanya berkutat di situ saudara. Seperti orang Israel yang hanya berkutat 40 tahun lamanya di padang gurun. Hanya soal-soal perkara-perkara dunia yang ada di Mesir. Tapi kalau orang percaya memiliki tujuan yang jelas, gak pusing dia akan hal itu. Dia terus berjalan. Seperti Abraham terus berjalan saudara. Makin jauh. Dan tidak banyak orang yang melirik tempat itu. Tidak banyak orang saudara. Karena banyak orang sudah duniawi. Jangankan jemaat saudara, pendeta pun juga sudah banyak yang duniawi. Orientasi berpikir itu hanya perkara-perkara dunia. Nanti ribut masalah tidak dihargai, tidak dihormati, tidak diberi kedudukan, tidak diberi jabatan. Wah, itu setannya liciknya luar biasa saudara. Nah, orang yang memiliki tujuan jelas dia terus berjalan. Seperti Abraham, seperti dikatakan orang gila ini. Ini opa ini gila. Penduduk Ur Kasdim itu mengatakan, kamu cari apa sih Abraham? Kamu sudah nyaman di Ur Kasdim ini. Nanti seperti Musa, kenapa kamu Musa keluar dari pemerintahan Mesir? Kamu sudah nyaman, kamu akan menggantikan Firaun. Kenapa kamu meninggalkan? Alkitab jelas mengatakan kalau dia tetap ada di istana itu, dia berkhianat kepada saudara-saudaranya sendiri, angkatannya sendiri. Jadi saudara, perkarakan ini ya. Kita sama-sama terus mengubah diri setiap hari dan menyerahkan totalitas hidup kita, percaya kita kepada Tuhan dengan benar. Bukan hanya di mulut, tapi dari seluruh tindakan kita. Semua kita persembahkan untuk Tuhan sebagai bukti percaya kita. Bukan hanya uang atau apapun yang kita miliki, termasuk nyawa kita. Kita taruh bagi Dia. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita sekalian. Amin.